Shalom, selamat bertemu kembali bersama dengan saya Pastor Calvin Billy Morris di renungan kali ini. Hari ini kita sudah berada di hari yang kedua untuk program 100 hari berdoa kita, yang mana sudah dijalankan pada March 27 tahun 2020 sehinggalah nanti selesai pada Julai 4 2020. Sesenang untuk mengulang kembali bahwa pada program 100 hari berdoa ini program yang diadakan oleh pimpinan kita di General Conference. Kita akan khusus berdoa untuk 3 hal, yaitu kecurahan Roh Al-Kudus, kebangunan rohani, dan juga krisis yang kita alami pada saat ini, yaitu COVID-19 pandemic. Baik, pada renungan kali ini kita hanya akan mendengar beberapa perenggan dari buku Revive Us Again yang ditulis oleh Mark Finley, timbalan Presiden General Conference kita. Seperti mana dalam keadaan kita sekarang, kita melihat data-data daripada case COVID-19 ini. Angka-angka meroket, melonjak naik. Satu pandemik coronavirus atau COVID-19 sedang berjalan dengan kelajuan yang sangat pantas di seluruh dunia. Tetapi ada wabak lain yang berlumba lebih pantas. Ia telah menjangkiti lebih ramai orang daripada mereka yang mengalami coronavirus. Sama dengan coronavirus, dan ia adalah serius. Sesuatu yang berbahaya, yaitu ketakutan. Ketakutan, kerisauan, dan kebimbangan memberi kesan terhadap sistem imun kita, mengekang kegembiraan kita, dan merampas harapan kita. Bagaimana kita dapat dipelihara daripada kebimbangan dan kerisauan? Apa yang dapat membantu kita untuk mengatasi kelumpuhan dalam ketakutan? Atau mungkin lebih tepat untuk mengatakan, siapa yang dapat membebaskan kita dari ketakutan kita? Yesus bercakap tentang masa ini di dalam Lukas 21 apabila dia menubuatkan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lukas 21 ayat 26 sampai 28. Sama ada kita dikonsumsi dengan ketakutan atau dipenuhi harapan, semuanya bergantung di mana kita mencari. Jika Anda melihat bencana alam, jika Anda menerima berita buruk, jika wabak dan penyakit mendiami pemikiran Anda, sekiranya itu fokus Anda, hati Anda akan diisi dengan ketakutan. Yesus berkata, lihatlah, mengapa? Ketika kita melihat ke tempat perlindungan surga, kita melihat Yesus dan menemukan kekuatan dalam janjinya. Di dalam Kristus kita mendapat keyakinan, dalam Kristus kita mendapat kepastian, dan di dalam Kristus kita ditinggikan di atas ketidakpastian dan kebimbangan kehidupan, dan hati kita dipenuhkan dengan keamanan di dalam Dia yang mengasihi kita dengan cinta abadi, tidak dapat diluputkan, tidak terduga, tidak terhapus, dan tidak berkesudahan. Dalam Kristus kita diselamatkan dari ketakutan kita yang melumpuhkan. Ada waktunya kita mungkin mengalami ketakutan, tetapi kita tidak akan lumpuh dengan ketakutan, karena keyakinan kita, iman kita terhadap Tuhan menang atas ketakutan kita. Berikut adalah satu pernyataan yang mendorong kita dari Signs of the Times, 9 Oktober 1901. Ini adalah komen mengenai pernyataan Yesus dalam Lukas 21.
Hati manusia gagal karena takut akan perkara-perkara yang akan datang di bumi ini. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Allah akan mendengar suaranya di tengah-tengah ribut berkata, "Aku ini, jangan takut." Berikut juga adalah pernyataan indah tambahan dari buku Evangelism halaman 65 yang berbunyi, "Dalam akhir pelayanan kita yang hebat, kita akan bertemu dengan kebingungan yang kita tidak tahu bagaimana untuk menanganinya. Tetapi janganlah kita lupa bahwa ada 3 kuasa besar surga sedang bekerja, bahwa tangan ilahi berada di roda dan Tuhan akan membawa maksudnya untuk dinubuatkan." Amin, saudara-saudari yang terkasih. Dalam Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bersamamu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, bukan seperti yang dunia berikan kepadamu. Jangan biarkan hatimu gelisah ataupun gentar." Dan seterusnya dalam tulisan Review and Herald bertarik Februari 3, 1903 dituliskan, "Musuh tidak boleh mengambil alih tangan dari orang Kristen yang setia mempercayai janji-janjinya." Dan juga saya tambahkan di sini kutipan daripada tulisan Ellen G. White. Dia katakan, "Tidak ada yang harus kita takuti pada masa depan kecuali kita melupai setiap bagaimana Tuhan telah memimpin kita dan kita melupakan ajarannya dalam sejarah lalu." Amin, saudara-saudari sekalian. Mari kita lanjutkan kepada fokus utama doa kita hari ini, yaitu yang pertama, kita doakan untuk keteguhan iman kita di tengah-tengah kekacauan ini. Juga yang kedua, kita doakan pengharapan dan penghiburan diberikan, dikaruniakan kepada mereka yang kehilangan anggota keluarga oleh karena penyakit ini. Dan juga khusus kita doakan juga penyembuhan diberikan kepada mereka yang sedang berjuang untuk virus COVID-19 ini, berjuang dengan COVID-19 ini. Kita juga doakan khusus ahli ataupun anggota gereja di Kenya dan negara-negara Afrika lain yang sedang berjuang karena pasar terbuka mereka yang terpaksa ditutup oleh karena virus COVID-19 ini. Juga kita doakan bagaimana supaya kita boleh tahu, Tuhan berikan kita hikmat kebijaksanaan, cara baru kita melayani orang-orang di sekeliling kita, menyebarkan Injil Tuhan. Walaupun di situasi seperti ini, kita sebagai para pelayan Tuhan masih ada cara lain untuk melayani. Juga yang kelima, kita doakan untuk gereja yang terpaksa ditutup karena krisis COVID-19 ini. Dan terutama kita doakan kepada para anggotanya sendiri, yang terpenting itu sendiri. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa di surga, terpuji dan termulia namamu. Engkau yang patut ditinggikan, Engkau yang patut dimuliakan lebih dari segala sesuatu. Sekaranglah waktunya kami mencari Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Pada pagi, pada saat ini juga kami kembali merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan kami, kiranya Tuhan mengampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak untuk berada di hadapan Tuhan. Kami berdoa pada
hari ini khusus beberapa perkara, yaitu kami doakan supaya Tuhan berikan kami roh keberanian, bukan roh ketakutan. Ketakutan yang kami alami, kebimbangan yang kami alami pada saat ini, Tuhan akan gantikan dengan kedamaian. Dan kami sebagai umat Tuhan kuatkan supaya kami dapat berdiri teguh walaupun berada di tengah-tengah kekacauan ini, krisis ini, dan supaya kami mempercayai bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu, Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu. Juga kami berdoa untuk mereka yang sedang berjuang dengan coronavirus atau yang telah kehilangan orang tersayang dalam pandemik ini. Kami berdoa supaya Tuhan berikan mereka pengharapan dan penghiburan di tengah kesakitan. Karena kami percaya satu-satunya sumber dari pengharapan adalah Yesus sendiri, Tuhan kami. Kami juga berdoa untuk saudara kami, anggota gereja di Kenya dan negara-negara Afrika yang lain yang sedang berjuang karena pasar terbuka mereka ditutup. Engkau yang mengerti keadaan dan situasi mereka lebih dari kami sendiri. Pastinya apa yang berlaku di sana juga memberikan kesan yang besar kepada mereka. Tapi terima kasih saudara-saudara kami di sana, anak-anak Tuhan yang ada di sana. Tuhan sentiasa lindungi dan Tuhan peduli akan mereka. Dan malaikat Tuhan sudah Tuhan utus untuk bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan kami semua. Juga kami berdoakan untuk para penginjil literatur ataupun literature evangelis, para pengkhotbah, para guru-guru, para pengerja Alkitab, para pastor dan lain-lain yang mungkin tidak dapat menjalankan pelayanan pribadi seperti dahulu, seperti mana pada saat ini di Sabah dan di Malaysia sendiri para pendeta tidak dapat meneruskan perlawatan mereka oleh karena perintah berkurung yang diperintahkan oleh kerajaan Malaysia sendiri, tapi pastinya bukan karena menghalang untuk kami beribadah kepada Tuhan, tapi oleh karena krisis yang kami alami saat ini, yaitu COVID-19. Tapi bagaimanapun situasi saat ini, Tuhan, kami mau memanggil Tuhan, meminta Tuhan untuk menggunakan kami semaksimum yang mungkin untuk menyebarkan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami. Dan Tuhan berikan kami kebijaksanaan dan ilham ilahi bagaimana cara kami pada situasi seperti ini untuk melayani Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang telah ditutup, khusus juga di Sabah, Malaysia ini, seluruh Malaysia, di mana semua gereja-gereja Seventh-day Adventist ditutup sebagai langkah mengelak daripada penyebaran virus COVID-19 ini. Namun ya Tuhan, kami masih bersyukur kepada Tuhan karena meskipun kami tidak dapat bergereja di bangunan gereja, tapi kami masih ada kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Bantu kami untuk mendapatkan cara bagaimana untuk kami tetap kekal bersama, bukan saja dengan orang-orang yang bersama dengan kami pada saat ini, tapi juga dengan orang-orang, dengan Tuhan sendiri. Mungkin bagaimana kami boleh kekal hubungan bersama kami melalui live streaming ataupun video daripada YouTube, pastinya video rohani sendiri, dan bagaimana kami boleh melaksanakan
perintah social distancing ini sesuai untuk prosedur langkah-langkah kami untuk terhindar daripada penularan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin.